Puji Tuhan. Haleluya. 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 Ada sukacita pada saat sore hari ini, kalau ada boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Semuanya bersukacita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang kudus. Mari siapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia Besar dan ajaiblah karyamu,
Terima kasih. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau pada saat sore hari. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Ajaib. Haleluya Yesus. Lord Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan lembut. Katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. lagi katakan layaklah. Kau layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kau layak Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena Engkau Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hati yang rindu. Melawat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Biarlah kami merasakan kuasa yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Nah, kurang semangat. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri.
saat sore hari ini saya mau buka ruangan kesaksian bagi setiap umat Tuhan mungkin rindu menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Mungkin tidak ada ya. Saya sendiri yang bersaksi. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Tentunya semuanya tahu asal saya jauh dari Sulawesi Tengah. Dan ketika saya menghadapi Natal, ya maklumlah anak perempuan itu pasti ingat-ingat yang di rumah. Ketika saya menghadapi Natal, ibadah, penyalaan lilin, saya sangat rindu sekali. Lihat teman-teman, lihat saudara-saudara bisa berkumpul satu dengan yang lain. Saya hanya duduk di belakang dan menyaksikan, oh ternyata begini ya kalau Natalan di tempatnya orang. Tapi ada sukacita yang besar. Kenapa? Ada ibu-ibu yang luar biasa, ada kakak-kakak yang luar biasa, ada adik-adik yang luar biasa yang selalu merangkul saya. Kadang waktu saling bertatapan begini, selamat hari Natal, biasa saja. Tapi kalau saya langsung dipeluk sama Kak Sela atau sama orang-orang, saya langsung menangis. Karena jujur saja ada kerinduan sama orang tua, tapi puji Tuhan. Di tempat ini saya merasakan bagaimana sukacita yang besar yang berasal daripada Tuhan. Walaupun terpisah dengan keluarga, tapi di tempat ini semuanya keluarga di dalam Tuhan, amin. Saya punya keluarga yang boleh merangkul saya, ada ibu-ibu, ada bahkan orang tua rohani saya yang sangat luar biasa, yang boleh merangkul saya dengan baik, yang menganggap saya sebagai keluarga, dan itu saya syukuri. Kenapa? Saya merasa bahwa saya tidak sendirian di tempat ini. Puji Tuhan, biarlah di momen Natal ini, mungkin ini jadi kesempatan yang indah. Mungkin saya tidak akan nikmati lagi di tahun depan atau kapanpun itu, tapi saya sangat bersyukur. Kenapa? Tuhan bawa saya di tempat ini untuk merasakan, jadi gini GPDI Bangsal Sari. Luar biasa orang-orangnya. Biarlah sukacita Natal terus ada dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita akan melalui tahun yang baru, tahun yang masih penuh dengan rahasia dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tetapi sekali lagi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Biarlah kehidupan kita sama-sama merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, bahkan menurut tema kita jadi penyembah-penyembah yang benar. Bukan di tahun 2024 saja, tetapi di tahun-tahun berikutnya kita tetap jadi penyembah-penyembah yang benar. Saya yakin bukan saya saja yang merasakan bagaimana cinta dan kemurahan Tuhan yang besar, tetapi kita semua di tempat ini boleh merasakan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Jadi sewajarnya dan sepatutnya kita terus menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian yang saya dapat sampaikan pada saat sore hari ini. Kita masih mau memuji Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Coba tunjukkan dulu senyum yang terbaik untuk kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Jangan tegang-tegang. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
tinggal berdiri, kita mau baca ayat sepekan kita. Kita mau baca 2 kali dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekali lagi. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi manusia
saat gelap. Amin. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi dengan lembut katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. ajaib Kau terang bagi saat gelap. Haleluya Yesus. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Inilah Bapa, pengakuan kami di hadapan-Mu. Sungguh kami adalah orang-orang yang paling beruntung Tuhan. Karena kami punya Engkau dalam hidup kami. Engkau yang sudah lahir buat kami. Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di saat kami susah, di saat kami senang. Engkau yang selalu ada di dalam segala keadaan kami Bapa. Kami bersyukur Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami selalu limpah dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami saat ini. Tetapi kami percaya selalu ada Tuhan bersama dengan kami yang memampukan kami untuk kami melewati semuanya. Sebab Engkaulah juru selamat dalam kehidupan kami. Engkaulah terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Dan Engkaulah pintu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebab begitu banyak yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Dan bila dengan hati penuh syukur, kami berterima kasih kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya urapan Tuhan ada buat hamba-Mu. Bahkan buat setiap kami yang hadir tempat ini. Roh Kudus Kau berkarya dalam setiap hati kami. Kami mau buka hati buat Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami. Menerangi setiap langkah kami Tuhan. Kami rindu hidup kami. Lebih hari kami lebih setia. Lebih hari kami lebih mengasihi Tuhan. Lebih hari kami lebih mengenal Engkau. Lebih hari hidup kami memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya ada isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Gembala senior di tempat ini, juga Bapak Gembala yang akrab saya panggil Kohani. Terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini, mulai dari kemarin ibadah Natal Pemuda, Remaja, tadi pagi ibadah sekolah minggu, sampai kepada sore hari ini boleh mempercayakan saya untuk boleh melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saya patut bangga dan bersyukur ya saudara. Saya bersyukur sekali hadir di tengah-tengah saudara. Dan saya lihat tadi sebagian besar dari pelayan-pelayan di depan itu, wajah-wajahnya itu saya lihat dari hari Sabtu malam, Minggu pagi tadi saya lihat, sore hari ini saya lihat lagi melayani di depan. Boleh tepuk tangan dulu buat semua pelayan-pelayan. Ya, ini ke-14 kalinya saya melayani di Natal, saudara. Dan ketika saya berkeliling ke kampus-kampus, ke gereja-gereja, tidak banyak yang mau melayani seperti anak-anak muda di tempat ini. Tapi kalau mereka ini 3 kali berturut-turut hadir, bahkan melayani, saya percaya saudara punya anak-anak muda yang begitu antusias melayani Tuhan, amin. Dan saya percaya Tuhan akan semakin membawa gereja ini semakin maju dan berkembang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan datang berduyun-duyun ke tempat ini dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan perkenalkan saudara, nama saya Stefanus Oni, akrab dipanggil Oni. Saya datang dari Kota Malang. Dan asli saya sebenarnya Kota Magelang, Jawa Tengah, dekat sekali dengan Borobudur. Sudah boleh mampir ke sana, saya ajak untuk jalan-jalan ke Borobudur. Tapi puji Tuhan, Tuhan percayakan saya setelah lulus sekolah Alkitab, kelas 1 membantu pelayanan di Situ Bondo, kemudian kembali lagi ke kelas 2 sekolah Alkitab Batu, dan sekarang Tuhan mempercayakan saya untuk membantu pelayanan di GPDI Maranatha Malang. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada di tempat ini malam hari ini. Boleh katakan kepada kanan kiri saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Haleluya. Dan saya percaya, Dia punya urusan kepada kita malam hari ini. Amin saudara. Dia sanggup pulihkan kita, Dia sanggup lawat kita. Maka mari sore hari ini buka hati selebar-lebarnya. Untuk Dia boleh hadir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya memberikan judul renungan pada malam hari ini, waktu Yesus ada di atas perahu. Waktu Yesus ada di atas perahu. Nah, saya boleh gambarkan bahwa hidup kita ini seperti sebuah perahu yang berlayar. Kita mungkin sudah berlayar sepanjang tahun 2024, melewati setiap badai, melewati setiap tantangan-tantangan yang ada di 2024. Dan perahu kita ini sebentar lagi akan berlayar melanjutkan perjalanan ke tahun 2025. Maka saya ajak lewat firman Tuhan malam hari ini, memastikan apakah Yesus ada di atas perahu kehidupan kita atau tidak. Satu waktu saudara, ketika saya berlibur ke Bali bersama dengan salah satu teman pengerja, kami naik speedboat di Nusa Dua Bali. Lalu kemudian instrukturnya tanya, Mas mau kami temani atau nyetir sendiri? Saya bilang, ditemani dengan Bapak saja. Tapi ini teman pengerja saya dengan PD-nya, enggak usah Pak, saya aja yang nyetir. Waduh, dalam hati saya, ini menyesatkan apa enggak ya? Betul saudara, ketika dia naik pertama kali, saya bonceng di belakang. Begitu naik dia ngegas begini saudara, saya terlempar ke belakang. Waduh, cilaka ini. Ternyata hamba Tuhan menyesatkan juga ini ya. Saya pikir coba kalau misalkan ada instrukturnya, mungkin saya tidak akan terlempar ke belakang. Seringkali saudara, kenapa kita ini jatuh? Seringkali kenapa kita ini tenggelam? Seringkali kenapa kita ini terlempar dari perahu kita? Karena kita tidak berjalan, karena kita tidak berlayar bersama ahli kehidupan. Karena kita mencoba menyetir hidup kita sendirian. Kita tidak bergantung kepada
ahli. Kita tidak bergantung kepada sang nahkoda. Kita tidak membiarkan hidup kita ini dipimpin, diarahkan, dibawa berlayar oleh memang dia yang punya kehidupan kita. Maka saya tampilkan di sana ada sebuah gambar, saudara. Ada gambar kapal yang sangat bagus sekali, indah sekali. Nah, siapa yang tidak mau naik kapal seperti ini ya? Pasti kita semua mau naik kapal seperti ini. Kapal yang indah, kapal yang mewah. Dan mungkin untuk menaikinya butuh uang ratusan juta. Untuk hanya berlayar sekitar 5 hari. Nah, beberapa teman saya memang kerja di pelayaran. Dan mereka katakan cukup mahal untuk naik kapal seperti ini. Tapi pertanyaannya saudara. Ketika kapal ini tanpa nahkoda. Saudara berani naik? Meskipun gratis loh. Gratis. Tak bayari saudara mau. Atau nanti bawa gembala kasih subsidi, saudara berlayar di kapal Eropa. Tapi tidak ada nahkoda, tidak ada jurumudi, yang nyoper tukang becak, berani saudara? Yang nyoper tukang odong-odong, berani saudara? Saya percaya kita tidak berani, akan berpikir sekian kali lipat untuk menaiki kapal itu. Meskipun kapal itu mewah, meskipun kapal itu megah, meskipun kapal itu bagus sekali. Kalau anak-anak muda ini Instagramable ya. Bisa buat foto-foto, banyak spot fotonya. Tapi kalau tanpa nahkoda saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang berani untuk menaikinya. Kenapa saya katakan begini demikian saudara? Karena banyak orang bangga hidupnya seperti kapal mewah. Hidupnya itu secara ekonomi melimpah, secara usaha maju, secara akademik prestasi di sekolah itu mentereng, jabatannya tinggi. Orang bangga dengan segala sesuatu yang kelihatan dari luar. Orang bangga dengan segala sesuatu yang sifatnya lahiriah. Orang bangga dengan segala sesuatu yang sifatnya fisik. Tapi tidak sadar bahwa hidupnya di dalamnya meskipun mewah, meskipun jabatannya tinggi, meskipun ekonominya bagus, meskipun usahanya, tokonya maju. Tapi tidak ada Yesus yang mengendarai kehidupannya. Ada kemungkinan nabrak saudara? Ada. Ada kemungkinan untuk kita tenggelam saudara? Ada. Ada kemungkinan untuk kita tersesat saudara? Ada. Tapi meskipun kapal itu sederhana, tapi ketika ada Yesus di dalamnya, dijamin akan selamat sampai tujuan. Amin saudara. Jadi keindahan dan kemegahan kapal itu tidak akan berarti tanpa nahkoda yang mengemudi. Sehebat-hebatnya hidup kita, semaju-majunya perekonomian kita, setinggi-tingginya prestasi kita, jabatan kita, posisi kita. Tapi tanpa Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita, semuanya sia-sia. Mau bertahan sampai berapa lama saudara? Mau kuat berlayar sampai berapa jauh kalau tanpa Yesus dalam kehidupan kita? Sekali lagi, keindahan dan kemegahan kapal itu tidak akan berarti tanpa ada nahkoda yaitu Yesus yang mengemudi kehidupan kita. Maka mari renungkan sepanjang tahun 2024. Kapal kehidupan kita ini apakah sudah berlayar bersama Yesus? Atau ikut mau kita sendiri? Tapi saya percaya jemaat GPD Alpha Omega Bangsasari berjalan dan berlayar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita akan memperhatikan satu kisah saudara dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua mungkin di depan layarnya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan.
sehingga jala mereka mulai koyak. Ini kisah yang kita kenal bersama saudara. Bagaimana calon murid-muridnya Yesus ini, Petrus, Andreas, dan juga kawan-kawannya, mereka sedang mencari ikan. Tapi sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang menarik saudara, kalau kita perhatikan pas ayatnya yang kedua di pasal yang sama. Lukas pasal 5 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan begini. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Perahu siapa? Perahu Simon dan perahu Andreas. Coba saya ajak kita bandingkan dengan Matius pasal 4 ayatnya yang ke-18. Matius 4 ayat 18. Di sana katakan begini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Artinya begini saudara. Di danau itu ada begitu banyak kapal. Ada begitu banyak orang. Yesus di sini katakan, Yesus menyusuri danau Galilea itu. Tapi pandangannya Yesus tertuju kepada 2 perahu. Yaitu perahu Simon dan perahu Andreas. Apa yang saya mau katakan dari ayat yang kita sudah baca ini? Malam hari ini, Yesus seperti sedang menyusuri ruangan ini. Dan dia berhenti di depan saudara masing-masing. Untuk menyediakan pertolongan dalam hidup saudara. Ia berhenti dalam kehidupan saudara. Ia berhenti di depan saudara. Untuk menyediakan jawaban dalam kehidupan saudara. Untuk menyediakan pertolongan, untuk menyediakan pemulihan. Untuk memperhatikan kehidupan saudara. Dia menyusuri ruangan ini. Dia menyusuri setiap hati kita. Dan dia berhenti melihat dan menghampiri setiap kita. Amin saudara. Boleh katakan kepada kanan kiri, Yesus mau menghampiri saudara malam ini. Maka buka hati. Buka hidup kita. Supaya ketika dia menghampiri kita, kita memiliki hati yang siap untuk dia bekerja dalam kehidupan kita. Simon dan Andreas ini mewakili kehidupan kita mungkin di tahun 2024. Mereka ini kehilangan harapan. Karena mereka tidak mendapatkan ikan semalam-malaman, bayangkan saudara. Mereka mungkin kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Mereka mungkin ada di dalam keadaan yang terabaikan. Tidak ada satupun yang bisa menolong hidup mereka. Mungkin di tahun 2024 ini sudah mengalami hal-hal yang sukar dalam hidup saudara. Sudah merasa tidak ada saudara yang memperdulikan. Tidak ada tetangga yang mempedulikan. Bahkan mungkin keluarga terdekat mengabaikan kita semua. Kita mungkin sudah mulai kehilangan harapan. Apakah saya bisa melanjutkan hidup saya? Kita mungkin mulai kehilangan semangat. Apakah saya bisa berjuang di tahun 2025? Apakah toko saya masih bisa bertahan di tahun 2025? Apakah usaha saya masih bisa berkembang di tahun 2025? Apakah anak saya bisa meneruskan kuliah? Apa anak saya masih bisa meneruskan sekolah? Mungkin ada banyak hal yang menekan kita. Kita ada dalam tekanan-tekanan yang sukar. Simon dan Andreas mungkin juga ada dalam tekanan. Sebab ikan yang mereka harus tangkap itu seharusnya mereka jual. Atau mereka olah untuk mereka jadi makanan di rumah. Keluarga mereka menunggu ikan yang harusnya mereka bawa dari laut. Tapi mereka tidak membawa satupun ikan. Kalau 1 kilo lumayan saudara ya, masih dibuat ikan bakar di rumah kan enak ya. Lumayan dapat tuna 1 gitu kan, bisa buat makan 1 keluarga. Firman Tuhan katakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya 1 ikan kecil pun tidak dapat. Mereka dalam keadaan yang tertekan. Mereka dalam kesulitan-kesulitan. Dan mungkin kita tidak mendapatkan jawaban itu. Kita lari ke sana ke sini. Saya berhadapan dengan jemaat-jemaat. Ada 1 jemaat yang dilayani. Dan dia terhilit dengan hutang sampai ratusan juta. Dia sampai pinjol, sampai dia gadaikan rumah, gadaikan sepeda motor. Bahkan rumahnya tetangganya ikut digadaikan. Sepeda motornya keluarganya ikut digadaikan. Dia sampai terlilit hutang ratusan juta. Dia harus lari dari satu kota ke kota lain untuk menghindari debt collector. Anak-anak muda di kota Malang saudara, 1 tahun terakhir ini ada banyak sekali yang bunuh diri.
Karena tekanan yang begitu kuat di kuliah mereka. Mereka stres, mereka bunuh diri, lompat, jembatannya sama. Ini saya pikir ada satu jembatan namanya jembatan Suhat. Itu kayaknya ramai sekali orang mau bunuh diri, berlomba-lomba supaya bunuh diri di tempat itu. 1 tahun ini puluhan orang bunuh diri, puluhan mahasiswa bunuh diri di tempat itu. Kenapa? Karena tekanan yang begitu sulit. Tapi saya mau katakan saudara, ketika mungkin tahun 2024 kita berlayar sendirian, kita mencari ikan sendirian, kita menangkap ikan sendirian, kita berputar-putar sendirian, dan kita merasa lelah, kita tidak sanggup, kita menyerah, kita merasa kehilangan semangat. Kabar baiknya untuk kita malam hari ini, Yesus melihat, peduli, dan menghampiri setiap kita. Yang suka katakan amin. Sudah percaya? Dia melihat saudara malam hari ini? Ketika orang lain tidak melihat saudara, ketika orang lain tidak peduli dengan keadaan saudara, ketika orang lain tidak peduli dengan masalah-masalah saudara, kabar baiknya ada satu pribadi yang selalu peduli dan selalu menemani kehidupan kita. Siapa namanya? Yesus. Maka kita akan menghadap tahun 2025 dengan pengharapan, dengan semangat yang baru. Saya tidak berjalan seorang diri, saya tidak berlayar seorang diri, sebab ada Yesus dalam setiap kehidupan kita. Suka katakan amin. Maka saya berikan 3 hal hari ini saudara. Apa yang terjadi waktu Yesus ada di atas perahu hidup kita? Apa yang terjadi waktu Yesus berlayar bersama dengan kehidupan kita? Yang pertama, Yesus peduli keperluan kita. Boleh katakan kepada kanan kiri, Yesus peduli keperluanmu. Amin, amin, amin. Lukas 5 ayat 5, di sana katakan begini saudara. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mereka punya keperluan. Mereka sampaikan itu kepada Yesus. Lukas pasal 5 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dari ayat ini saya sempat merenungkan begini. Ini Yesus ini gimana sih ya? Sudah tahu semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Enggak dikasih uang. Tapi malah disuruh pergi lagi ke laut. Yesus menolong dengan cara yang seolah-olah mustahil. Kenapa mustahil? Lah semalaman-malaman aja sudah tidak dapat apa-apa saudara. Dan firman Tuhan katakan ketika Yesus datang kepada Simon dan Andreas, hari itu sudah siang. Saya mau tanya, ikan itu keluar dari rumahnya kapan saudara? Pagi, siang atau malam? Malam. Itu sebabnya nelayan banyak berlayar di malam hari. Pagi sampai siang dia tidur di rumah. Nah, malam baru nongkrong sama teman-temannya keluar dari persembunyian. Makanya nelayan banyak menangkap ikan di malam hari. Sekarang logikanya, kalau malam hari saja mereka tidak dapat apa-apa, apalagi di siang hari. Ini mustahil. Simon dan Andreas mungkin berpikir dalam hati mereka, ini Yesus gimana sih? Semalam-malaman saja yang biasanya banyak ikan kami tidak dapat apa-apa. Ini siang hari malah disuruh berlayar, sudah panas lagi. Tapi cara Tuhan itu memang seringkali tidak masuk di akal kita. Terus yang kedua, kenapa caranya mustahil? Mereka sudah selesai membasuh jala. Artinya mereka sudah benar-benar kehilangan harapan. Jala yang mereka pakai untuk menangkap ikan itu sudah selesai dibersihkan. Mungkin kalau jadi mereka mungkin berpikir, Yesus ini bikin kesel lah. Jalannya sudah selesai dibersihkan. Mungkin dalam tanda kutip kita berpikir, toko saya jelas-jelas bangkrut, kok disuruh memulai lagi. Mungkin usaha saya sudah jelas-jelas kemarin kebakaran atau kerampokan, tapi kok disuruh memulai lagi. Ini Yesus tidak masuk akal ini. Ini Tuhan tidak masuk akal. Dan berikutnya lagi, yang nyuruh siapa saudara? Nelayan, bukan. Yang nyuruh itu sebenarnya profesinya secara manusia adalah tukang kayu. Maka Simon dan Andreas ini punya alasan untuk dia menolak apa yang Yesus perintahkan. Karena secara manusia dalam tanda kutip ya, profesinya Yesus waktu itu adalah tukang kayu. Dari mana dia mengerti? Karena kita lihat bahwa Simon dan Andreas ini belum jadi murid Yesus. Maka mereka belum bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Belum mengenal betul siapa Yesus. Semua cara-cara yang diberikan oleh Yesus itu mustahil. Tapi saya mau katakan malam hari ini kepada kita semua. Jangan batasi cara Tuhan untuk menolong kita. Karena cara Tuhan itu tidak terbatas. Amin saudara. Cara Tuhan menolong kita itu tidak terbatas. Ingat
cara Tuhan menolong Elia. Saudara ingat kisah ini ya. Waktu Elia ada di tepi sungai Kerit, apa yang terjadi? Sungainya itu berhenti mengalir. Airnya berhenti mengalir di sungai ini. Sekarang saya mau tanya, ketika Tuhan mau tolong Elia, harusnya cara menolongnya seperti apa kalau pakai ukuran manusia? Saudara? Ya tinggal dibuat mujizat aja kan, airnya mengalir lagi. Betul enggak saudara? Seringkali kan pikiran manusia terbatas kepada apa yang di depan mata ya. Kan kesulitannya adalah, tantangannya adalah, masalahnya adalah airnya berhenti mengalir. Ketika Tuhan menolong, ya buat saja airnya mengalir lagi. Buat saja yang menghambat air itu mengalir, kekeringan itu, hujan tiba-tiba turun, air itu mengalir lagi. Tapi cara Tuhan untuk menolong Elia itu tidak masuk di akal. Apa yang Tuhan perintahkan? Pergi ke wilayah Sidon, aku sudah menyiapkan seorang janda bagimu. Kalau kita pikir, kalau kita pakai ukuran Elia waktu itu. Masuk di akal enggak saudara? Disuruh pergi ke janda. Janda miskin lagi. Kira-kira bisa tolong enggak Elia? Kalau pakai ukuran manusia tidak bisa tolong. Kenapa? Ya karena janda miskin dan firman Tuhan katakan. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia hanya cukup makan untuk dia dan anaknya, setelah itu bahkan dikatakan dia mati. Karena saking miskinnya dia. Tuhan mau tolong Elia, tapi disuruh pergi ke orang yang miskin. Ini caranya mustahil bagi manusia. Tapi Tuhan suruh Elia untuk melakukan itu. Dan ketika Elia melakukan itu, ini yang luar biasa. Elia ditolong Tuhan lewat janda Sarfat. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan menolong janda Sarfat lewat Elia. Karena firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Seringkali Tuhan membiarkan kita atau menyuruh kita kepada cara-cara yang bagi manusia tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cara Tuhan kreatif. Naaman, dia sakit kusta. Logikanya kalau mau sembuh ya paling dioles obat. Atau seorang nabi yang disuruh Tuhan bernubuat saja supaya dia sembuh. Tapi disuruh pergi ke sungai Yordan. Kalau saudara pergi ke Israel, sungai Yordan itu adalah sungai yang endapan lumpurnya itu luar biasa. Dan ketika banjir datang itu lumpurnya bisa sampai meluap keluar. Kotornya luar biasa. Tapi yang sakit, kan logikanya kalau kita sakit kusta, ya harusnya mandi di tempat yang bersih. Tapi ini disuruh mandi ke tempat yang kotor. Yesus bahkan ketika menolong orang buta, caranya itu tidak masuk akal juga. Satu waktu Yesus menolong orang buta dengan berfirman, terbukalah. Maka orang buta itu sembuh dari kebutaannya. Tapi di sisi lain, apa yang Yesus lakukan? Saudara masih ingat kisahnya? Yesus meludah ke tanah. Kemudian dia mengaduk-aduk tanah itu dan mengoleskan di matanya. Tapi sembuh enggak saudara? Sembuh. Seberapa sering kita berpikir cara Tuhan kok menjijikkan? Apa ini betul cara Tuhan? Apa ini benar pertolongan Tuhan? Kenapa saya diperhadapkan justru kepada hal yang seperti ini? Ketika Tuhan mau menolong saya, kenapa ketika Tuhan mau memulihkan saya diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang justru tidak semakin baik. Justru menjijikkan, seolah-olah menjijikkan. Seperti ludah yang dia letakkan di mata orang buta itu. Menjijikkan, hina sekali. Tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin saudara. Jangan batasi cara Tuhan untuk menolong kita. Hati-hati saudara. Seringkali kita ini menuntut Tuhan menolong kita. Tapi dengan cara kita. Kita menuntut Tuhan menolong kita dengan cara kita. Artinya kita menjadi Tuhan atas Tuhan. Betul enggak saudara? Kalau kita berdoa, jangan menuntut Tuhan menolong kita dengan cara kita. Tapi biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Saya pernah di satu waktu saudara, mendekati hari Minggu, di pertengahan bulan uang saya itu sudah habis sehabis-habisnya. Padahal hari Minggu itu saya kolekte. Saya sudah gak mikir untuk jajan, saya gak mikir untuk apa-apa. Saya cuma mikir untuk kolekte. Sudah tahu bagaimana cara Tuhan menolong saya?
Ketika saya ngerogoh di kantong yang sudah selesai saya laundry, saya pakai kantong itu untuk ibadah. Sudah tahu ada beberapa lembar uang di dalamnya yang saya kelupaan. Ternyata saya pernah simpan uang di situ dan saya masukkan ke laundry. Ya meskipun uangnya tidak cukup bagus di situ, tapi akhirnya saya punya untuk kolektor. Tapi beberapa waktu kemudian saya punya pengalaman yang sama. Uang saya habis di dompet. Terus saya mencoba untuk membatasi cara Tuhan. Dengan apa saudara? Saya buka semua kantong saya. Saya buka celana saya buka jas saya buka kemeja saya rogoh semua. Jangan-jangan ada uang di dalamnya. Tapi ketika saya renungkan, saya kok mulai membatasi cara Tuhan ya. Saya mulai berpikir cara Tuhan menolong saya kemarin harusnya adalah cara yang sama untuk Tuhan menolong saya hari ini. Cara Tuhan menolong saya hari ini harus sama dengan cara Tuhan menolong saya besok. Atau kita paksakan cara Tuhan menolong keluarga ini harus sama dengan cara Tuhan menolong keluarga saya. Kita membatasi cara Tuhan. Tapi ketika saya minta ampun kepada Tuhan, tiba saatnya hari Sabtu pagi jam 7 pagi, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan saya sudah tidak punya uang buat kolektor besok minggu. Tuhan tolong saya. Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang tanggung jawab dalam hidup saya. Singkat cerita sudah jam 10 pagi, tiba-tiba ada seorang ibu yang saya sebenarnya tidak pernah kenal dekat dengan ibu ini. Jadi ibu ini adalah seorang ibu yang pernah ketemu dengan saya waktu saya melayani sebuah KKR di sebuah kota. Nah saya ketemu dengan ibu ini minta nomor HP-nya ke gembala setempat. Tiba-tiba dia bilang begini ke saya, betul ya dengan Kak Stefanus Oni, oh ya betul lantai ini siapa? Dia ceritakan dia siapa, kemudian dia katakan begini, saya sudah transfer ya sejumlah, ya dia sebutkan, dia kirim screenshot-nya, dikirimkan ke saya. Terus dia yang membuat saya heran tuh dia katakan begini, sebenarnya saya sudah mau kirim ini minggu lalu Kak, tapi saya lupa. Jam 7 pagi tadi waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya kalau saya harusnya kirim berkat, karena minggu lalu saya tergerak, saya harusnya kirim berkat ke Kak Oni. Tapi saya lupa. Terus saya ingat-ingat, jam 7 pagi tadi adalah waktu di mana saya sedang berdoa. Kalau saudara punya kesulitan, tidak usah cerita ke siapa-siapa. Kalau saudara punya kesulitan, datang pada kaki Yesus. Sebab dia sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau belum ditolong Tuhan, tutup mulut kita rapat-rapat dari orang lain. Tapi waktu kita sudah ditolong Tuhan, buka mulut kita selebar-lebarnya supaya orang dengar kesaksian tentang Tuhan. Amin saudara. Kalau saya tidak berdoa, ini ibu tidak diingatkan Tuhan. Saya pikir luar biasa Tuhan ya. Saya hanya doa sepele loh. Saya nggak doa secara spesifik. Tapi doa saya itu kemudian Tuhan pakai untuk mengingatkan orang lain. Jangan batasi cara Tuhan untuk menolong kita. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Caranya menolong kita kemarin itu berbeda dengan hari ini. Berbeda dengan berikutnya. Kenapa demikian saudara? Mazmur 111 ayat 4. Ayat ini luar biasa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengagumkan. Tujuannya apa saudara? Supaya kita tetap mengingatnya. Cara-cara Tuhan yang luar biasa itu dikerjakan dia kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ingat. Supaya kita tidak kehilangan kekaguman akan Tuhan. Kalau cara Tuhan menolong kita itu sama terus, kita tidak diberhadapkan kepada masalah-masalah, kita akan lupa dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ketika Yesus ada di atas perahu kita, yang pertama tadi Yesus peduli keperluan kita. Yang kedua, Yesus peduli pergumulan kita. Amin saudara. Bukan hanya keperluan-keperluan kita, tapi pergumulan-pergumulan kita yang rasanya sulit. Kita pindah ke kisah yang lain, masih berkaitan dengan perahu. Dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Ikut Yesus itu bukan berarti kita tidak melewati badai. Karena ada banyak orang berpikir bahwa kalau ikut Yesus itu enak. Lepas dari persoalan, lepas dari pergumulan, lepas dari badai, lepas dari masalah. Tidak. Bahkan ikut Yesus itu saya mau katakan ada banyak tantangannya. Tapi saya mau katakan saudara, ada Yesus, ada damai. Meski di tengah badai, amin. Ada Yesus, ada damai. Meski ada di tengah badai. Badai itu kita bisa lewati, kita tetap lewati. Tapi yang membedakan itu, di dalam hidup orang-orang yang di dalamnya ada Yesus. Maka ada damai sejahtera ketika melewati badai, amin. Damai sejahtera itu yang membuat kita tetap kuat. Yang membuat kita tetap tenang. Yang membuat kita tetap percaya. Yang membuat kita tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun ada di tengah badai. Kemarin ketika pandemi COVID, itu saya mengamati ada jemaat-jemaat yang ketika hidupnya ada Yesus. Sama-sama menghadapi COVID. Tapi ketika dia menaruh hidupnya itu di dalam tangan Yesus. Maka hidupnya itu tenang melewati semuanya. Dia percaya dia sanggup melewati semuanya. Bahkan meskipun dia pasang ventilator. Sudah dikatakan dokter bahwa ini nyawanya mungkin bisa jadi tidak tertolong. Tapi karena dia punya percaya kepada Yesus. Dia menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Maka dia tenang melewati badai itu. Tapi ada jemaat lain yang meskipun mungkin penyakitnya tidak sehebat. Tantangannya tidak sehebat jemaat yang tadi saya ceritakan. Tapi ketika di dalam dirinya tidak ada Yesus. Yang ada malah justru ketakutan, kebimbangan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan. Tapi saya percaya di dalam kehidupan jemaat GPDI Alpha Omega Bangsal Sari ada Yesus. Maka ada damai meski melewati badai. Ada 4 prinsip yang saya bagikan ketika Yesus mau menolong pergumulan kita. Yang pertama, ayat 22 tadi dikatakan, "Mari bertolak ke seberang danau." Ini Yesus yang perintahkan. Saya mau tanya saudara, di dalam kemahatauan Yesus, Yesus tahu nggak kalau nanti ada badai? Pasti tahu. Tapi kenapa Yesus tetap suruh murid-muridnya menyeberang? Meskipun Yesus tahu di situ ada badai. Apakah Yesus mau menjerumuskan murid-muridnya? Tidak. Saya mau katakan Yesus izinkan kita lewati badai. Tapi jaminannya adalah kita melewati badai bersama Yesus. Amin. Boleh katakan kepada kanan kiri, engkau melewati badai bersama Yesus. Haleluya. Jadi jangan takut saudara. Karena meskipun kita lewati badai, jaminannya ada Yesus di perahu kita. Yang kedua, ayat 23 dikatakan begini, bagian yang B. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Yang membuat tenggelam itu sebenarnya bukan badai. Yang membuat tenggelam adalah ketika air itu masuk di perahu. Setuju saudara? Badai sehebat apapun, kalau airnya tidak masuk ke perahu, tenggelam tidak perahunya? Tidak. Badai sehebat apapun, kalau airnya tidak masuk ke perahu, maka perahunya tidak akan pernah tenggelam. Yang saya mau katakan adalah, yang membuat perahu tenggelam itu bukan badai, tapi karena kemasukan air. Seringkali yang membuat anak-anak Tuhan itu jatuh, itu bukan karena masalah. Bukan karena pergumulan, bukan karena kesulitan, bukan karena tantangan yang ada dalam dunia ini. Tapi yang membuat anak Tuhan itu seringkali jatuh dan tenggelam. Karena apa yang ada di luar dimasukkan ke dalam. Ketakutan-ketakutan yang ada di luar di dunia ini itu dimasukkan ke dalam pikiran. Kecemasan-kecemasan, kekhawatiran yang ada dalam dunia ini dimasukkan ke dalam. Kalau ada badai sekalipun kita tidak akan pernah tenggelam. Sampai benar-benar semua ketakutan itu justru kita masukkan ke dalam pikiran kita.
Semua air itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ya pantas kalau akhirnya kita tenggelam. Berita-berita di televisi itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Padahal firman Tuhan dalam Filipi 4 katakan bahwa apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Bukan yang justru mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu yang kita masukkan. Tapi firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, ini luar biasa. Karena Yesus bangun itu bukan karena badai. Firman Tuhan katakan mencatat bahwa Yesus sempat tertidur di sana. Yang membangunkan Yesus itu bukan badai. Tapi yang membangunkan Yesus itu adalah seruan murid-muridnya. Yang menarik hati Yesus bukan karena masalah kita. Yang menarik Yesus adalah ketika kita berseru kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu kita hadapi badai hidup ini, apakah kita sudah berseru kepada Yesus? Apa kita sudah berteriak kepada Yesus? Atau kita hanya berteriak, kita koar-koar di lingkungan keluarga, di lingkungan saudara, di lingkungan jemaat. Tapi apakah kita sudah berteriak kepada Yesus? Malam hari ini kalau saudara punya keperluan, datang kepada Dia. Dan izinkan Dia memulihkan setiap kehidupan kita. Menjadi satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Ini ayat yang luar biasa saudara. Mazmur pasal 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kalau ada Yesus di hati kita, Yesus tuntun kita sampai ke pelabuhan. Saudara mau sampai di pelabuhan, amin? Saudara mau sampai di tempat tujuan kita, amin? Saudara mau sampai kita di surga yang kekal, amin? Kuncinya harus ada siapa dalam hati kita? Yesus. Tahun 2024 kita lewati sendirian. Tapi tahun 2025 kita harus pastikan kita melewati badai itu bersama dengan Yesus. Prinsip yang keempat. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Hati-hati saudara, jaga tutur kata waktu badai menerpa. Karena seringkali ketika masalah datang ke dalam kehidupan kita, tutur kata kita ini bukan tutur kata yang penuh iman. Ah, mati aku. Aduh, sial sudah. Aduh, enggak mungkin berhasil. Aduh, ini sudah kacau kita. Udah bangkrut dah. Aduh, enggak mungkin kita berhasil. Seringkali perkataan kita bukan perkataan yang membangun. Bukan perkataan iman. Tapi justru perkataan yang membuat kita semakin lemah. Tapi mari, mulai hari ini miliki perkataan-perkataan yang membangun. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir. Apa yang terjadi ketika Yesus ada di atas perahu kita? Yang pertama, Yesus peduli keperluan kita. Yang kedua, Yesus peduli pergumulan kita. Yang ketiga, Yesus akan mengubah orientasi hidup kita. Orientasi itu sasaran. Orientasi itu arah pandangan kita. Yesus akan ubah semuanya itu. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Yesus ubah orientasi Simon. Yang tadinya dia penjala ikan menjadi penjala manusia. Waktu dia menjala ikan, dia hanya hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup untuk memenuhi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia menjadi penjala manusia, dia hidup bagi orang lain. Dia hidup bagi Tuhan. Dia hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan orientasi kita? Kita bekerja tidak salah. Kita sekolah tidak salah. Kita kuliah tidak salah. Tapi apakah hanya itu tujuan hidup kita? Kalau hanya itu tujuan hidup kita, izinkan Yesus tinggal dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Kita bekerja bukan untuk diri kita. Kita kuliah bukan untuk diri kita. Kita sekolah bukan untuk diri kita. Tapi kita bekerja, kuliah, sekolah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena selama orientasi kita salah, maka tujuan kita juga akan salah. Kita akan pergi ke tempat yang salah. Tapi Tuhan mau membetulkan orientasi kita. Sebab ayat 3 di sana dikatakan bagian-bagian terakhir sudah. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu.
Yesus pakai perahu Simon dan Andreas untuk mengajar orang banyak. Yang saya mau katakan dari ayat ini adalah, jadikan hidup kita sebagai sebuah perahu, di mana Yesus duduk dalam hati kita, duduk dalam hidup kita, dan mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Amin saudara. Mau kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Izinkan hidup kita jadi mimbar. Mimbar ibu gembala senior, mimbar bapak gembala. Itu adalah di depan sini. Tapi mimbar seluruh kehidupan kita adalah kehidupan kita sendiri. Jadikan hidup kita ini adalah mimbar, di mana kita bisa berkhotbah kepada banyak orang. Bukan berarti kita bacakan ayat kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kita belanja terus tiba-tiba kita bacakan ayat, tidak. Tapi artinya hidup kita jadi kesaksian, hidup kita jadi berkat. Bahkan di rumah saudara, jangan memberikan beban cerita sekolah minggu hanya kepada guru sekolah minggu. Karena ulangan, kitab ulangan di sana jelas-jelas Musa menuliskan. Ajarkan, bicarakan firman Tuhan itu berulang-ulang. Saat berdiri, saat berbaring, saat duduk maupun saat dalam perjalanan. Jadi tugas mengajar sekolah minggu itu bukan hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu hanya ketemu anak-anak seminggu sekali. Tapi saudara ketemu dengan anak-anak itu setiap hari di rumah. Ajar mereka tentang firman Tuhan. Amin saudara. Ajar mereka untuk melakukan firman Tuhan. Ajar mereka untuk mengenal siapa Yesus. Supaya mereka mulai dari masa kecil, mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Maka kita harus ubah dari penjala ikan jadi penjala manusia. Dan perjumpaan dengan Yesus itu selalu mengubahkan hidup seseorang secara radikal. Paulus orientasinya berubah. Maka Filipi 3 ayat 13 Paulus sampai mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dengan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di belakang kita? Kita hanya memenuhi diri kita sendiri, fokus kepada diri kita sendiri, tinggalkan semua itu saudara. Boleh kita bekerja, kita boleh mengejar karir, jabatan, tapi lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Galatia 2 ayat 20, ayat terakhir. Ini ayat favorit kita semua. Karena ayat terakhir. Firman Tuhan katakan, namun aku hidup. Apa saudara? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sekarang kita hidup bukan bagi kita lagi, tapi sudah ada Kristus di dalam hidup kita. Maka boleh pemain musik, singer WL maju ke depan. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Izinkan Yesus naik ke atas perahu kita, berlayar bersama kita, memegang kemudi, maka Dia akan bawa kita sampai kepada pelabuhan kesukaan. Amin saudara. Saudara merasa tahun 2024 tahun yang berat, tahun yang sukar, tahun di mana saudara menghadapi kesulitan badai yang luar biasa hebatnya. Tapi izinkan sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Ada Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Boleh katakan kepada kanan kiri, undang Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Maka badai apapun, Dia akan sanggup tolong kita semua. Karena ada Dia di dalam kehidupan kita. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dengan sebuah pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia ada di sini. Boleh kan pejamkan mata saudara dan buka hati saudara, mengizinkan Dia masuk dan bekerja dalam hidup saudara. Engkaulah perisai.
menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kesungguhan dan iman sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopangkan. Berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin, amin. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mungkin tahun ini hidup kita seperti perahu Simon dan Andreas, dalam tekanan yang begitu berat dan tidak ada satupun yang mungkin peduli dengan hidup kita. Ada banyak orang mungkin mulai meninggalkan dan mengabaikan kita. Tapi kabar baiknya, Yesus melihat saudara malam hari ini. Yesus mengerti keperluan-keperluan saudara malam hari ini. Yesus mengerti pergumulan-pergumulan saudara hari ini. Ketika saudara berseru membangunkan dia, malam hari ini dia akan berurusan pribadi dengan saudara. Dia akan menjadi jawaban saudara satu-satunya. Tahun 2025 mungkin saudara takut, cemas, khawatir dengan tahun yang akan dijalani. Tapi malam hari ini datang pada Yesus. Datang pada Yesus yang menjadi pertolongan dan nahkoda dalam hidup kita. Saudara yang punya keperluan, pergumulan, ketakutan, kecemasan, dari tempat duduk saudara, angkat dua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, aku butuh Engkau berjalan bersama denganku, melewati badai kehidupan di tahun 2025. Ada jaminan pertolongan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bukan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan, haleluya,
Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka untuk memohon pertolongan Tuhan. Malam hari ini Tuhan ulurkan tangan-Mu di tempat duduk mereka masing-masing Tuhan. Pegang tangan jemaat-jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Di tengah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang menghadapi persoalan pergumulan dalam keluarga mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jawaban kami. Yang dalam kesulitan perekonomian, dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan bertahan dalam tekanan, amin, dengan kekuatan yang Kau berikan, amin, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berdoa, berdoa, berdoa. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Kau hadir di sini. Glorianya bagi-Mu Tuhan. Kau mengerti keperluan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau percaya Kau pedulikan kebutuhan kami semua. Oh, bekerjalah Tuhan, bekerjalah. Hampiri jemaat-Mu Tuhan, mulai dari terdepan sampai belakang, di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, hampiri setiap kami Tuhan. Izinkan kami melihat mujizat-Mu, izinkan kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Malam hari yang datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dalam persoalan pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kuriara lama, 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 lama. Yara takayara lama, lama, taka lama, 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 lama. Yara lama, lama, yara tasakara lama, lama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami keluar dari ruangan tidak sama seperti kami datang Tuhan. Sebab yang bekerja dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Yesus, aku butuh Engkau. Kami berdiri kuat melayani, kami berdiri kuat menghadapi tahun depan. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup. Ku kan berdiri di tengah badai dengan ya lama, 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 lama. Ya lama, 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 lama. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Dia lihat air matamu malam hari ini. Ku kan bertahan. Lihat tangannya terulur bagi kita malam hari ini. Lihat tangannya memegang tangan kita malam hari ini. Keluar dari tempat ini kita tidak sendirian lagi. Ada tangan Yesus menopang hidup kita. Tak tergoyahkan dalam
Bukan Yes. Amin. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman katakan hidupku. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih percaya malam hari ini Engkau sudah menghampiri jemaatmu, pribadi lepas pribadi. Kau sudah menghampiri setiap kami Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu malam hari ini buat setiap kami. Sehingga tahun yang berat 2024 ketika kami melewatinya sendirian, tahun 2025 kami berjalan bersama dengan Yesus. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Waktu kami masuk ke tempat ini mungkin kami sendirian, tapi kami pulang, ada Yesus di hati kami, ada Yesus di pikiran kami, ada Yesus di langkah kami, ada Yesus kemanapun kami pergi. Sehingga setiap langkah kami, di situ mujizat Tuhan terjadi. Di situ kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, usaha kami, toko kami, pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Tangan-Mu yang memegang setiap kehidupan kami. Kau lihat kebutuhan jemaat-jemaat-Mu satu persatu malam hari ini Tuhan. Tilik setiap kehidupan kami. Kami akan mantap, berani melangkah di tahun yang baru, bersama dengan penolong kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja di tempat ini. Berkati penggembala di tempat ini. Ibu Gembala senior, Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan akan pakai gereja ini semakin hari semakin maju dan berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya banyak jiwa akan terus berduyun-duyun, akan datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini, sehingga tempat ini jadi rumah doa bagi segala bangsa. Banyak orang di kecamatan Bangsal Sari ini akan bertekuk lutut menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Dan Engkau mengizinkan tempat ini menjadi awal mula dari kegerakan yang besar bagi kecamatan di tempat ini. Tuhan mengizinkan tempat ini, bagaimana akan Allah bergerak menerobos kota ini, menerobos kecamatan ini, menerobos daerah ini. Sehingga kami akan melihat gelombang pertobatan yang besar. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan. Tuhan akan curahkan bagi tempat ini. Dan gereja ini Tuhan akan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan kami akan melangkah di minggu yang baru, di tahun yang baru, dalam kehidupan yang baru, bersama Engkau, Sang Nahkoda Jurumudi, dalam setiap kehidupan kami. Kami terima firman-Mu, siap melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian yang berkata, hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Berikan hanya
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami kembali lagi Tuhan diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Dari pujian, bahkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami selama 1 tahun ini Tuhan, dari Januari sampai Desember Tuhan. Kami mampu itu semua karena Engkau Tuhan. Kami kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan. Itu semua karena Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Dan kami pun diingatkan kembali. Kami bentar lagi akan melangkah di tahun 2025. Kami tidak tahu badai apa yang kami harus hadapi. Tetapi yang kami yakini selama ada Engkau Tuhan. Selama ada Engkau Tuhan. Kami akan tetap selalu damai Tuhan. Selama ada Engkau di dalam perahu kami, bahkan selama ada Engkau yang menjadi nakoda dalam kehidupan kami akan tetap selalu tenang Tuhan. Meskipun badai yang menghadapi kami begitu rupa, tetapi Engkau sanggup menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan sebagai manusia, kadangkala kami khawatir, kadangkala kami takut Tuhan. Tetapi di malam hari ini kami akan berkata, selama ada Engkau,
biarlah Engkau-lah yang menguasai hidupan kami semua Tuhan. Kami tidak mau memasukkan Tuhan ketakutan, kekhawatiran itu dalam kehidupan kami. Tetapi kami rindu memasukkan Kau selalu dalam kehidupan kami. Kedamaian-Mu memenuhi hati kami. Dan hanya itu yang membuat kami tenang Tuhan. Dan kami menyerahkan seutuhnya. Hamba-Mu menyerahkan seutuhnya seluruh jemaat di tempat ini. Kami semua di tempat ini. Untuk kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap orang-orang yang melayani di malam hari ini. Dari tim PAW, WL, Singer, Tamborin, Choir, baik itu LCD, Soundman, baik itu penerima tamu kolektan, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran hati-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami semua. Seluruh jemaat yang hadir di malam hari ini juga. Berkati kesetiaan kami, berkati ketaatan kami. Balaskan yang terbaik selalu Tuhan. Buat beberapa jemaat Tuhan yang mereka sedang dalam sakit penyakit Tuhan beberapa hari ini Tuhan. Buat Ibu Ratna Tuhan. Buat beberapa jemaat Tuhan yang hamba tidak sebutkan, tetapi mereka saat ini sedang dalam sakit penyakit. Tolonglah setiap mereka Tuhan. Tolonglah setiap mereka Tuhan. Mereka anak-anak-Mu Tuhan, jamahlah mereka Tuhan. Nyatakan bahwa Kau tetap menjadi Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Tetapi hamba-Mu kami semua bersepakat bersehati. Di dalam nama Yesus kesembuhan itu diterima oleh mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan itu diterima. Setiap jemaat yang dalam pergumulan juga Tuhan. Di dalam nama Yesus nyatakan pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Beri yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak selalu sama. Engkau punya 1000 macam cara, 1000 macam pintu untuk selalu menolong setiap kami semua. Dan beri kekuatan penghiburan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat-berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, pulanglah dan bawalah, terimalah berkat-berkat dari anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu menyertai, yang selalu menghibur, membela, bahkan setiap pekerjaan tangan kita dibuatnya selalu berhasil. Saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dan hamba-Mu tutup ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa